Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Fani Adinda Hapsari dengan NIM 2702279672. Halo, saya Agista Nurelistewati dengan NIM 2702303614. Perkenalkan, nama saya Indah Kire Aureliansyah dengan NIM 27023371496. Saya Muhammad Raffi Haikal dengan nomor induk mahasiswa 27023371640. Halo, saya Devon Ferdinand dengan NIM 27022961104. Di video kali ini kami akan membahas mengenai teori neoliberal institusionalisme, analisis terhadap institusi NATO dalam konflik Rusia versus Ukraina, dan juga kelemahan dan kelebihan dari teori ini. Pertama-tama, apa itu teori neoliberal institusionalisme? Teori neoliberal institusionalisme adalah salah satu dari teori dalam HI dengan menggunakan pendekatan pluralisme dari neorealisme dan juga liberalisme. Asumsi dari teori ini yaitu negara sebagai aktor utama dari teori neorealisme dan juga kerjasama dari teori liberalisme. Teori ini berupaya untuk menjelaskan peranan power atau kekuasaan dalam dunia interdependen yang menyebabkan negara-negara tidak dapat menghindari dari adanya kerjasama. Namun, karena negara berada dalam sistem yang anarki, menyebabkan upaya dari kerjasama ini sulit untuk dilakukan. Sehingga secara game teori Prisoner's Dilemma, di mana negara tidak akan memberitahukan intensinya masing-masing dalam melakukan kerjasama, yang menyebabkan negara-negara tersebut saling tidak percaya satu sama lain atau merasa tidak aman. Sehingga pertimbangan kerjasama dalam teori neoliberal institusionalisme, yaitu dibutuhkannya institusi sebagai fasilitator negosiasi dan untuk mencegah agar negara tidak melakukan kecurangan. Dengan hasil yang akan didapatkan oleh masing-masing negara yaitu keuntungan relatif. Sehingga kunci dari teori ini yaitu bagaimana institusi tersebut dapat mempertahankan, memperkuat, dan membina kerjasama antar negara yang pada akhirnya institusi tersebut membentuk sebuah rejim internasional. Selanjutnya, kami akan langsung membahas tentang analisis menggunakan teori neoliberal institusionalisme terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Konflik yang bermula pada tahun 2014 antara Rusia dan Ukraina di saat Rusia melakukan invasi terhadap Crimea dan telah memanas kembali pada 22 Februari 2022, di mana Rusia melakukan invasi militer kepada Ukraina telah menjadi fokus utama dunia, terkhususkan bagi negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Ada banyak asumsi dari masyarakat dan pengamat dalam menebak intensi di balik keputusan Rusia tersebut, seperti ketidakingginan Rusia jikalau NATO akan melakukan ekspansi apabila Ukraina bergabung dengan institusi tersebut. Dan Rusia tetap ingin mempertahankan wilayah tersebut karena bekas pecahan dari Uni Soviet. Sehingga kita dapat melihat salah satu contoh aktor penting dari konflik ini yaitu NATO. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan institusi ini. NATO adalah institusi keamanan dengan total 32 negara anggota, di mana Finlandia baru bergabung pada April 2023 dan Swedia pada Maret 2024. Yang ditemukan pada 1949 oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Harry Truman. Dengan tujuan agar Uni Soviet tidak melakukan ekspansi ke Yunani dan Turki. Namun, setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1990, NATO berfokus pada menjaga keamanan aliansi negara dengan prinsip collective security. Kembali lagi, jika kita coba menjelaskan secara teori neoliberal institusionalisme, akibat dari ketergantungan suatu negara demi mendapatkan power atau security, maka negara akan mencari dengan upaya melakukan kerjasama yang dapat membuahkan keuntungan relatif dan adanya peran institusi yang dapat merealisasikan hal tersebut, agar negara dapat melakukan kerjasama secara aman. Oleh sebab itu, tujuan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dapat dipahami sebagai bentuk pertahanan keamanan nasional melalui NATO. Namun, perlu dipahami apabila terjadinya interdependensi yang dapat memicu sensitivitas dan kerentanan negara lain dapat menyebabkan negara tersebut mengambil keputusan yang berisiko tinggi. Hal tersebutlah yang menyebabkan Rusia melakukan penyerangan terhadap Ukraina karena Ukraina telah memicu kerentanan dari Rusia sehingga Rusia mengambil langkah untuk menginvasi. Sehingga analisis terhadap peranan NATO dalam konflik ini yaitu sebagai penopang Ukraina agar kedaulatan Ukraina tidak diganggu gugat oleh Rusia.
dengan konteks bahwa Ukraina adalah negara yang ingin bergabung dengan NATO dan agar Rusia tidak semakin agresif dalam melakukan invasi kepada Ukraina sebagai upaya menjaga perdamaian di Eropa. Dengan NATO yang memberikan keuntungan relatif bagi negara-negara aliansi apabila Ukraina ikut bergabung dan terlepas dari ancaman yang diberikan oleh Rusia. Dukungan penuh NATO terhadap Ukraina dapat dilihat dari berbagai institusi seperti tidak hentinya menyuplai di bidang persenjataan dan terus menyuarakan kebebasan bagi Ukraina. Lalu di sini regime yang dibangun oleh NATO menyebabkan adanya kepatuhan dan munculnya solidaritas di antara negara aliansi dan merupakan tugas utama dari NATO sendiri adalah untuk mempertahankan kerjasama aliansi tersebut agar berlanjut dan dapat berkembang. Jadi, kelebihan dari teori neoliberal institusionalisme adalah menjelaskan mengapa Ukraina ingin bergabung dengan NATO, yang adalah sebuah institusi yang secara bersamaan dapat menjelaskan bagaimana kerentanan dari Rusia dapat memulai konflik yang penuh risiko tersebut. Namun, kelemahan dari teori ini yaitu kurangnya penjelasan mengenai bagaimana nasib dari suatu institusi di masa yang akan datang, seperti kondisi saat negara yang telah kehilangan kepentingan terhadap institusi dapat menjaga keberlangsungan dari kerja sama di dalam institusi tersebut, sehingga kita tidak dapat mengetahui masa depan dari institusi ini. Apakah nanti negara koalisi akan tetap mempertahankan kerja sama atau membuarkan diri khususnya terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Sekian pemaparan informasi dari kami kelompok 9. Silahkan tinggalkan komentar di bawah karena kami ingin tahu bagaimana pendapat kalian. Semoga bermanfaat dan terima kasih.